Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimanya Arjuta Dewi dengan NIM 2413010181 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil pengolahan data mengenai distribusi jaminan kesehatan dan jenis jaminan tahun 2017 sampai tahun 2018. Jadi di sini saya mengambil data mentah dari Badan Pusat Statistik. Nah, di sini saya menggunakan sumber dari Badan Pusat Statistik yaitu di mana ini pada tahun 2017 dan ini adalah data tahun 2018. Di sini terdapat 35 provinsi dari Aceh sampai Papua, begitu juga dengan tahun 2018. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang akan diselesaikan dari pengolahan data, distribusi, dan pengumpulan data ini, di mana yang pertama itu adalah provinsi manakah yang memiliki angka persentase kepemilikan jaminan kesehatan berdasarkan kategori tertinggi dan terendah pada tahun 2017-2018. Yang kedua, kategori jaminan kesehatan manakah yang mengalami peningkatan paling signifikan pada nilai rata-rata dari tahun 2017 sampai 2018. Yang ketiga, bagaimana sih terhadap perubahan persentase kepemilikan jaminan kesehatan di setiap provinsi antara tahun 2017 sampai 2018. Dan yang keempat, berdasarkan data yang sudah ada tadi, provinsi manakah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam bentuk program peningkatan jaminan kesehatan jika dilihat dari rata-rata jaminan kesehatan secara nasional. Yang kelima adalah kategori jaminan kesehatan mana yang menunjukkan variasi atau penyebaran tertinggi antara provinsi pada tahun 2017 sampai 2018 dan apakah ada provinsi yang ekstrim pada kategori tersebut. Yang keenam, kategori jaminan kesehatan mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap terhadap kenaikan rata-rata nasional dan bagaimana kebijakan bisa difokuskan untuk memperkuat kategori tersebut secara nasional. Yang ketujuh, apakah ada indikasi bahwa program jaminan kesehatan nasional belum menjangkau kelompok masyarakat tertentu secara efektif dan bagaimana kebijakan dapat disesuaikan untuk menjawab kesenjangan tersebut secara nasional. Baik, di sini saya menggunakan olahan data yang pertama pada bagian pertama untuk tahun 2017 maupun untuk tahun 2018, yaitu yang pertama adalah ukuran pemusatan data, di mana dari ukuran pemusatan data ini untuk memperoleh melihat wilayah ataupun kategori yang berkembang secara dominan ataupun naik dan untuk mengetahui nilai rata-rata ataupun median ataupun modus dari data yang sudah ada, di mana di sini memberikan gambaran umum pada data. Pada bagian B yaitu adalah penyebaran data, di mana penyebaran data ini berfungsi untuk membantu saya dalam melihat konsistensi penyebaran data untuk mengetahui persentase pada wilayah dan perkembangan kestabilan yang terjadi pada suatu wilayah bisa pada nilai ekstrim atau ketimpangan pada penyebaran. Sedangkan pada bagian yang terakhir itu adalah teorema CBZ, di mana di sini memberitahu untuk seberapa banyak data yang pasti berada dekat dengan rata-rata. Selanjutnya di sini pada tabel 1 terdapat min median modus, di mana pada data tahun 2017, di mana di sini merupakan rata-rata yang paling tinggi adalah BPJS Kesehatan pada bantuan iuran PBI. Selanjutnya adalah tabel 2, yaitu di mana adalah minimum, maksimum, dan range, dan deviasi rata-rata dan varian, dan standar deviasi, di mana di sini untuk membandingkan dengan rata-rata di sekitar rata-rata, untuk mencari wilayah di sekitar rata-rata, menggunakan teorema CBZ pada batas atas, di mana K sama dengan 2, di mana persentasenya adalah 75%, sedangkan pada batas yang ketiga, yaitu dengan persentase 0,888 sekian persen. Dan adapun peletakan data kuartil, desil yang persentil. Di sini adapun grafik data pada wilayah tahun 2017, di mana di sini dengan dominan adalah rata-rata yang tinggi adalah BPJS penerima bantuan PBI, dan yang paling kecil dan sedikit adalah asuransi swasta dan Jamkesda. Di mana di sini dengan selisih persentase pada tabel 5, selisih persentase pada tahun 2018, dan sebelumnya kita melihat pada data pada tabel 2018. Nah, di sini terdapat 35 provinsi di antara 2018 ini, di mana di sini dengan rata-rata tertinggi adalah sama seperti tahun 2017, yaitu dana bantuan PBI sebesar 32,33 sekian persen, dengan standar deviasi yang digunakan pada perumusan masalah sebelumnya itu adalah pada BPJS dana bantuan PBI yaitu 12,34 sekian persen dengan batas atas, di mana di sini mencari nilai sekitar rata-rata yaitu pada menggunakan batas atas digunakan dengan 2, yaitu untuk PBI yaitu 57, sekian persen. Begitu juga dengan batas 3 yang persentase 0,88 sekian persen. Di mana di sini juga mengolah data menggunakan peletakan ukuran data kuartil dan standar persentil, di mana juga terdapat grafik, di mana grafik ini juga lebih banyak dengan dominan rata-rata yaitu PBI. Selanjutnya di mana ada tabel kelima, di mana dan tabel kelima dan keenam, di mana sini saling berkaitan, di mana di sini
di mana di sini menunjukkan selisih perkembangan dari wilayah dari tahun 2017 sampai 2018, di mana di sini terdapat nilai berkembang dengan baik ataupun nilai berkembang dengan negatif. Di mana terdapat nilai negatif yaitu sebesar yang paling tinggi adalah Sumatera Selatan itu minus 6,15% dan yang paling kecil adalah minus 1,7%. Di mana rata-rata pada tahun 2017 adalah 64, sekian persen dan 2018 adalah 70, sekian persen. Dan dengan perkembangan yang paling tinggi adalah terletak pada BPJS Kesehatan dan penerima bantuan, yaitu berkembang sebesar 4, sekian persen. Kita masuk pada jawaban, yaitu yang pertama adalah berdasarkan hasil pengolahan data pada tanggal 269 serta gambar pada grafik 1, di tahun 2017 dan 2018 terlihat adanya variasi yang signifikan dalam pemilikan jaminan kesehatan di berbagai provinsi di Indonesia, dan pada tahun 2017 Sumatera Selatan mencatat persentase tertinggi secara nasional yaitu 101,7%, sedangkan Kalimantan Barat menjadi yang paling rendah yaitu 38,12%. Dan pada tahun 2018, Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan angka tertinggi yaitu 107,21%, sementara Kalimantan Barat tetap menunjukkan angka terendah yaitu 48,84%. Di mana Kalimantan Barat artinya tetap menjadi wilayah yang paling rendah. Dan berdasarkan teori tersebut, Dinas Kesehatan Aceh tetap konsisten memiliki posisi tertinggi dalam kategori BPJS penerima bantuan iuran PBI serta selama 2 tahun berturut-turut. Dan di sisi lain, Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan angka terendah pada kategori yang sama. Ketujuan DKI juga mendominasi kepemilikan dalam kategori asuransi swasta BPJS dan PBI, di mana menunjukkan adanya akses yang kuat terhadap layanan jaminan dari sektor formal. Dan sementara itu, provinsi-provinsi di kawasan timur seperti Papua dan Maluku cenderung menunjukkan persentase rendah pada beberapa kategori yang menandakan masih terbatasnya jangkauan jaminan kesehatan di wilayah tersebut. Dan yang kedua yaitu berdasarkan pengolahan data tadi, di mana rata-rata pemilikan jaminan kesehatan dari 5 kategori pada tahun 2017 dan 2018 dibandingkan. Sehingga hasilnya menunjukkan bahwa kategori BPJS Kesehatan non-penerima bantuan iuran ataupun non-PBI mengalami peningkatan rata-rata paling signifikan yaitu sebesar 4,09% dari 16,8% di tahun 2017 menjadi 20,9% di tahun 2018. Nah, ini menunjukkan adanya jaminan kesehatan pada kategori tersebut secara nasional, menunjukkan adanya perluasan. Dan yang ketiga yaitu di mana selisih persentase kepemilikan jaminan kesehatan di antara tahun 2017 sampai 2018, di mana provinsi dengan peningkatan tertinggi adalah Sulawesi Barat, yaitu sebesar 22,54%, dengan penurunan yang terbesar itu 1,72%. Ada pula beberapa provinsi yang mengalami kenaikan signifikan, yaitu ada Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat. Sedangkan dengan provinsi dengan penurunan terbesar itu selain Papua Barat, yaitu ada Sumatera Selatan, Kepulauan dan Kepulauan Riau. Di mana secara keseluruhan, tren nasional menunjukkan kecenderungan positif terhadap peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan, namun tetap terdapat beberapa provinsi yang perlu perhatian lebih karena mengalami penurunan atau peningkatan yang sangat kecil. Yang keempat, di mana berdasarkan tanggal 5 dan 6, di mana rata nasional jaminan kesehatan pada tahun 2015 sebesar 70,31%, yaitu terdapat 20 provinsi yang memiliki angka di bawah rata tersebut, yaitu dapat lihat dari layar, dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan lain-lainnya, di mana ini harusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah melalui program peningkatan jaminan kesehatan karena capaian mereka masih di bawah standar nasional. Di mana upaya yang sekiranya dapat dilakukan yaitu berupa edukasi masyarakat mengenai pentingnya jaminan kesehatan, peningkatan aksi layanan kesehatan, serta integrasi program sosial lainnya untuk memperluas cakupan kepesertaan. Yang kelima, di mana untuk mencari nilai rata-rata di sekitar nilai rata-rata menggunakan Firma CNSF, yaitu di mana pada tahun 2017 adalah Gorontalo sebesar 58,25% dan Aceh 62,85%. Sedangkan pada tahun 2018 yaitu pada Aceh juga yaitu 72,30% dan Gorontalo 59,5%. Di mana kedua provinsi tersebut melampaui batas, di mana hal ini menunjukkan bahwa cakupan jaminan kesehatan PBI di Aceh dan Gorontalo secara signifikan lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya yang mungkin disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk berpenghasilan rendah atau efektivitas program pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat miskin. Dan yang keenam yaitu di mana hasil data dari tahun 2017 dan 2018, di mana BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran PBI menunjukkan kontribusi paling signifikan seperti dari data-data yang sudah grafik yang sudah ada pada sebelumnya, di mana terhadap adanya kenaikan rata-rata nasional persentase kepemilikan kesehatan, di mana hal ini tercermin dari peningkatan rata-rata, di mana kategori tersebut di tahun 2017 dan 2018 lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya, di mana kebijakan dapat diambil sebagai pemerintah dapat memprioritaskan perluasan cakupan program PBI dengan meningkatkan validasi dan pendataan masyarakat miskin dan rentan miskin, mengintegrasi program ini dengan data kependudukan dan bantuan sosial lainnya agar lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir yaitu di mana masih banyak provinsi persentase untuk kepemilikan kesehatannya yang di bawah rata-rata nasional yaitu 70,31% di 2018. Di mana beberapa provinsi seperti Kalimantan Barat, Jambi, Maluku dan lainnya di mana tersedia pada tabel sebelumnya, di mana sebelumnya pada pertanyaan perusahaan nomor 4 di mana menunjukkan angka kepemilikan yang cukup rendah. Jika ditinjau lebih dalam, berdasarkan kategori, beberapa provinsi juga sangat rendah pada kategori seperti asuransi swasta dan perusahaan atau kantor yang umumnya mengindikasikan belum kuatnya akses terhadap jaminan kesehatan berbasis kerja formal dan komersial.
di mana kebijakan yang dapat diambil di antaranya adalah melakukan pemetaan provinsi dengan kepemilikan kesehatan rendah dan mengidentifikasikan penyebabnya atau akses geografis, sosialisasi, dan ekonomi, dan mengembangkan program jaminan yang inklusif berbasis komunitas untuk menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, meningkatkan sinergi antara pemerintah, pusat daerah, dan mendorong keikutsertaan masyarakat ke program jaminan kesehatan baik melalui PBI maupun peluasan layanan formal. Jadi di sini dengan rumusan masalah tadi sudah terjawab semuanya. Ini dapat disimpulkan dari pengolahan data, pemusatan data, penyebaran data dapat memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Di mana secara signifikan pun kita dapat melihat di mana ada signifikan yang baik ataupun buruk seperti dengan sesuai kategori yang kita perlukan ataupun melihat penyebaran yang dominan di wilayah-wilayah. Jadi sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan ataupun kesalahan kata yang saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Santi. Om. Terima kasih.